Hai Sarah People, jumpa lagi dengan Kak Audi. Nah, kali ini, pada Servit kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi 5 kingdom. Nah, sebelumnya kita akan review terlebih dahulu sebenarnya apa sih klasifikasi itu. Nah, klasifikasi yang akan kita bahas ini adalah klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, kakak sudah punya gambar nih di bagian atas sana. Di situ ada kelompok dari kingdom Protista. Kemudian ada kingdom Plante, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada kingdom Animalia yang diwakili oleh kucing. Kemudian ada kingdom Monera, yaitu kelompok bakteri. Dan ada kelompok kingdom Fungi, yaitu kingdom jamur. Jadi, klasifikasi 5 kingdom ini adalah klasifikasi yang akan dibahas pada tingkatan SMA ya, atau sekolah menengah atas. Oke, sekarang kita mulai dulu dari klasifikasi makhluk hidup nih gitu ya. Sebenarnya apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, mungkin seperti yang kita tahu nih, ada beberapa hewan yang memiliki kesamaan ciri. Contoh, kakak punya singa, punya kucing, dan punya macan. Nah, mereka punya ciri khas yang sama, kemudian mereka akan dikelompokkan dalam kelompok yang sama gitu ya. Memiliki kaki 4, kemudian memiliki gigi yang bertaring, dan kemudian mereka adalah hewan karnivora. Kemudian mereka punya kelenjar mamae, dia punya kelenjar keringat, kemudian dia punya rambut. Nah, seperti demikian, ada ciri-cirinya gitu ya. Nah, kesamaan ciri tersebut dapat mengelompokkan beberapa kelompok hewan menjadi satu kelompok gitu ya, beberapa hewan menjadi satu kelompok. Oke, kita balik lagi ke pengertian dari klasifikasi terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup ya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri seperti yang sudah kakak contohkan tadi. Kemudian, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan juga mempelajari makhluk hidup. Jadi kita tahu manakah hewan-hewan yang memiliki kesamaan ciri dan dalam satu kelompok yang sama gitu ya, mempermudah proses pembelajaran tentang hewan juga gitu ya. Nah, di sini sekarang dasar dari klasifikasinya itu dapat berupa beberapa hal. Ada persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian ada ciri morfologi atau ciri anatomi. Nah, morfologi itu apa? Morfologi itu adalah bentuk luar atau bentuk penutup tubuh gitu ya, bentuk luar dari suatu makhluk hidup atau hewan atau kelompok dari makhluk hidup lainnya gitu ya. Itu morfologi, bentuk luarnya. Sedangkan anatomi itu adalah susunan organ bagian dalam dari makhluk hidup gitu ya. Kemudian ada juga yang dibagi atau didasarkan klasifikasinya berdasarkan manfaat, berdasarkan ukuran, berdasarkan habitat, dan berdasarkan cara hidupnya. Jadi tergantung indikatornya apa gitu ya. Contohnya nih pada tanaman, ada tanaman obat, kemudian ada tanaman yang digunakan untuk mebel dan lain-lain. Kalau itu adalah klasifikasi berdasarkan dari manfaatnya gitu ya. Oke, next, sistem klasifikasi ini makhluk hidup ini menggunakan tata nama nih, disebut dengan binomial nomenklatur, penamaan yang berdasarkan dua suku kata gitu ya. Nah, untuk mempermudah penyebutannya. Nah, sekarang langsung aja kita coba ya. Di sini binomial nomenklatur nih, ada binomial nomenklatur. Jadi dia berdasarkan dua suku kata. Di sini kakak beri garis ya. Jadi ada 2, 1, 2. Nah, yang bagian depan ini, yang bagian depannya, ini adalah untuk nama genus, sedangkan yang belakangnya ini adalah nama spesiesnya gitu ya. Nah, ketentuannya untuk nama genus ini, yang pertama ini perlu diawali huruf kapital. Diawali huruf kapital. Gitu ya. Sedangkan kalau yang spesies dia tidak diawali huruf kapital. Oke. Jadi di sini kalau kakak beri contoh, itu kakak punya contoh yang terkenal ya, jagung nih, Zea mais. Zea mais gitu ya. Nah, kalau misalkan ditulis itu perlu digarisbawahi gitu ya. Sedangkan kalau misalkan dia diketik, dia itu harus dimiringkan. Dimiringkan atau italik ya. Atau digarisbawahi. Oke. Boleh juga digarisbawahi.
Nah, ini adalah binomial nomenklatur. Jadi yang pertamanya ini adalah genus, yang keduanya ini adalah spesies. Yang genus depannya itu harus diawali huruf kapital, sedangkan yang spesies dia tidak perlu diawali huruf kapital. Penulisannya jika itu dia diketik berarti dimiringkan atau italik, sedangkan jika ditulis itu perlu digarisbawahi. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan taksonomi ini gitu ya. Ada penemu ilmu gitu ya, penemu atau ilmuwan yang disebut dengan yang bernama Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Nah, dia membuat tingkatan takson nih gitu ya dengan urutan hierarki seperti di samping ini. Oke, yang pertama itu ada kingdom. Kingdom itu adalah kerajaan. Nah, ini klasifikasi 5 kingdom yang nanti akan kita bahas ini berdasarkan tingkatan kingdomnya gitu ya, dibaginya menjadi 5 itu. Kemudian ada phylum. Nah, yang phylum ini untuk kelompok Animalia. Animalia. Sedangkan yang divisio ini untuk fungi, plante. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada klasis, kemudian ada ordo, ada familia, ada genus, dan ada spesies. Nah, yang kakak tuliskan di sini ini adalah berdasarkan bahasa Latin ya, kingdom, phylum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies gitu ya. Nah, sekarang pengelompokan makhluk hidup akan selalu didasarkan oleh taksonomi tersebut gitu ya. Tadi kalau misalkan kakak review lagi, phylum ini untuk animalia, sedangkan yang divisio ini untuk kelompok fungi, ya, fungi dan plante gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, next kita akan masuk ke klasifikasi 5 kingdomnya nih. Ditemukan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dia membagi kingdomnya menjadi yang pertama ada kingdom Monera atau bakteri. Kemudian yang kedua ada kingdom Protista yang dibagi menjadi protozoa, alga, dan oomycota. Kemudian ada kingdom Plante yaitu kingdom tumbuhan. Kemudian ada kingdom Fungi dan ada kingdom Animalia atau hewan. Nah, pada gambar di samping itu adalah bentuk dari pohon filogenetik kelima kingdom tersebut gitu ya. Ada Monera, ada Protista, ada Plante, ada Fungi, dan ada Animalia gitu ya. Nah, langsung aja kita mulai dari kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera atau kelompok bakteri gitu ya. Nah, karakteristik kingdom Monera adalah yang pertama, dia merupakan organisme prokariotik yang belum memiliki membran inti gitu ya. Jadi di sini dia tidak memiliki membran inti, tapi dia memiliki struktur serupa dengan inti yang disebut dengan nukleoid atau struktur serupa inti gitu ya. Di situ terdapat kumpulan dari materi genetik berupa DNA dan juga ada RNA gitu ya. Jadi kalau kita sebut suatu sel sudah memiliki inti sel, dia harus memiliki 3 komponen. Punya membran intinya, punya cairan intinya, dan punya anak intinya. Nah, karena kingdom Monera ini belum memiliki membran inti, maka dia belum memiliki inti sel. Yang dia miliki hanyalah struktur serupa inti yang disebut dengan nukleoid gitu ya. Nah, selanjutnya dia itu makhluk uniseluler yang terdiri dari satu sel dan bersifat mikroskopis. Bisa dilihatnya menggunakan mikroskop gitu ya. Kemudian, dia belum memiliki organel kompleks. Organelnya itu masih sederhana. Belum ada organel yang bermembran ganda gitu ya, seperti pada kelompok eukariotik. Jadi, kelompok Monera ini ciri khasnya adalah dia kelompok prokariotik yang belum memiliki membran inti gitu ya. Nah, kemudian dinding selnya dia tersusun atas peptidoglikan namanya ya, peptidoglikan. Kemudian reproduksi seksualnya dia akan menggunakan 3 cara, yaitu transduksi, yaitu pemindahan materi genetik menggunakan virus. Transformasi itu adalah pemasukan DNA, naked DNA ya, atau DNA yang bebas masuk ke dalam tubuh atau sel dari si bakterinya. Kemudian konjugasi. Kalau konjugasi adalah pertukaran materi genetik antar bakteri gitu ya. Kemudian yang terakhir, reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner atau binary fission gitu ya. Nah, ini adalah kelompok dari kingdom Monera. Jadi, kalau kita kembali lagi ke pohon filogenetik ini, ciri khas yang dimiliki oleh Monera ini adalah, nah, kita tulis ya. Di sini dia adalah kelompok prokaryotik. Prokaryotik. Sedangkan sisanya ini adalah eukaryotik gitu ya.
Nah, jadi di sini keempat ini memiliki ciri berupa eukariotik. Oke, artinya dia sudah memiliki inti gitu ya. Oke, next ke kingdom selanjutnya yaitu adalah kingdom protista nih. Kingdom protista dia setingkat lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok bakteri. Kenapa demikian? Karena kingdom protista ini sudah merupakan organisme eukariotik gitu ya. Nah, karakteristik kingdom protista itu yang pertama merupakan organisme eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Nah, di sini berarti kalau sudah ada membran inti, dia punya anak inti dan dia punya cairan inti, maka dia ini termasuk ke dalam organisme eukariotik yang sudah memiliki inti sel gitu ya. Kemudian yang kedua, dia ada yang berupa uniseluler, ada yang berupa multiseluler, ada juga yang berupa mikroskopis yang harus dilihat menggunakan mikroskop, ada juga yang ukurannya besar atau makroskopis gitu ya. Nah, yang ketiga, inti sel sudah lengkap tadi ya, terdiri dari membran inti, cairan inti, dan anak inti. Yang keempat, sudah memiliki organel kompleks bermembran ganda. Contohnya seperti retikulum endoplasma, kemudian ada mitokondria, kemudian nanti ada juga vakuola dan badan Golgi gitu ya, dia sudah bermembran ganda. Kemudian yang kelima, dia punya dinding sel, nanti tergantung kepada jenis protistanya dia mirip dengan apa, maka komponen penyusunnya pun berbeda gitu ya. Kemudian reproduksi seksual dengan cara konjugasi, yang nomor 7, reproduksi aseksualnya bisa dengan cara pembelahan biner untuk yang uniseluler atau dengan fragmentasi, pemotongan bagian tubuhnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kingdom protista mirip hewan. Nah, kingdom protista terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama itu adalah protozoa. Protozoa adalah protista yang memiliki ciri mirip hewan karena dia dapat bergerak bebas gitu ya. Yang pertama, dia dapat bergerak bebas dan memiliki alat gerak. Nanti kita akan pelajari lebih dalam pada bab kingdom protista gitu ya. Kemudian cara hidupnya adalah heterotrof. Dia tidak dapat membuat makanan sendiri gitu ya. Berbeda dengan kelompok algae atau algae gitu ya. Ini adalah protista mirip dengan tumbuhan karena dia mampu berfotosintesis. Jadi ciri pertamanya adalah dia autotrof, mampu berfotosintesis dan dia memiliki klorofil gitu ya. Tapi dia tidak dapat bergerak bebas atau tidak motil gitu ya. Kemudian kingdom protista mirip jamur itu dia memiliki ciri, dia berupa memiliki struktur berhifa gitu ya. Kemudian dia memiliki dinding sel dengan kitin. Kalau yang tadi yang algae itu dinding selnya berupa selulosa ya. Dan kemudian dia bersifat heterotrof, tidak dapat berfotosintesis gitu ya. Nah, itu adalah kingdom protista adik-adik. Next, kita masuk ke kingdom yang ketiga, itu adalah kingdom plantae atau kingdom tumbuh-tumbuhan nih, kerajaan tumbuh-tumbuhan. Nah, ciri khasnya yang pertama sudah pasti dia merupakan organisme eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Kemudian, dia inti selnya sudah lengkap ya, sudah terdiri dari membran inti, cairan inti, dan anak inti. Kemudian, yang ketiga, sudah memiliki organel kompleks bermembran ganda. Jadi di sini juga dia sudah punya retikulum endoplasma, sudah memiliki badan Golgi karena dia termasuk ke dalam kelompok eukariotik gitu ya. Kemudian cara hidupnya adalah dengan berfotosintesis karena dia memiliki klorofil atau cara hidupnya adalah autotrof ya, membuat makanan sendiri. Kemudian dia memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Jadi perbedaannya untuk yang kingdom plantae dengan kingdom fungi itu nanti pada dinding selnya gitu ya. Kalau tadi Monera itu dinding selnya adalah peptidoglikan, kalau plantae ini adalah selulosa, kalau fungi nanti ada lagi namanya adalah kitin gitu ya. Nah, kemudian reproduksinya menggunakan spora ataupun dengan biji, memiliki alat reproduksinya berupa kotak spora jika dia berkembang biak dengan spora, kemudian ada strobilus untuk tumbuhan berbiji terbuka dan bunga untuk tumbuhan berbiji tertutup gitu ya. Oke, next nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada kingdom plantae gitu ya. Kita lanjut ke kingdom selanjutnya, yaitu kingdom fungi atau kerajaan jamur. Nah, di sini karakteristik kingdom fungi itu yang pertama adalah dia juga sudah merupakan organisme eukariotik, artinya dia sudah memiliki inti sel yang lengkap, terdiri dari membran inti, cairan inti, dan juga anak intinya gitu ya. Kemudian, yang ketiga itu sudah memiliki organel kompleks, karena dia kan termasuk ke dalam kelompok eukariotik ya. Kemudian, yang keempat, dia tidak memiliki klorofil. Nah, perbedaannya pada bagian ini nih, dia heterotrof hidupnya, tidak memiliki klorofil gitu ya. Cara hidupnya adalah dengan saprofit, parasit ataupun dengan simbiosis gitu ya. Kalau saprofit dia akan menguraikan zat organik menjadi anorganik. Kemudian kalau dia
Simbiosis, dia akan membentuk simbiosis mutualisme, contohnya dengan membentuk lichens atau dengan cara hidup parasit merugikan gitu ya organisme lainnya. Nah, kemudian yang kelima, cirinya adalah sel penyusunnya itu adalah hifa namanya, strukturnya seperti benang. Kemudian dia memiliki dinding sel yang terdiri dari kitin. Oke, tadi kita ulang lagi, bakteri dinding selnya peptidoglikan. Kemudian untuk yang plante itu adalah selulosa dan fungi adalah kitin gitu ya. Kemudian reproduksinya menggunakan spora baik seksual maupun aseksual. Kemudian hidup pada lingkungan yang lembab gitu ya. Jadi lingkungannya harus lembab nih. Nah, selanjutnya kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia itu adalah kingdom yang paling kompleks gitu ya. Nah, dia merupakan organisme eukariotik yang sudah memiliki membran inti, artinya dia sudah punya inti sel yang lengkap. Kemudian dia sudah memiliki organel kompleks ya. Dan yang keempat, dia tidak memiliki klorofil dan dia hidupnya dengan cara heterotrof gitu ya. Banyak sekali cara hidupnya. Biasanya dengan predasi, memakan organisme lain gitu ya. Kemudian yang kelima, dia tidak memiliki dinding sel. Jadi Animalia ini berbeda dari kelompok lainnya, yang lainnya memiliki dinding sel, kalau Animalia tidak memiliki dinding sel gitu ya. Nah, reproduksinya dengan membentuk sel gamet, yaitu ovum dan sperma. Yang ketujuh, dia aktif bergerak atau berpindah tempat. Nah, adik-adik, itulah klasifikasi 5 kingdom yang diutarakan atau dikeluarkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969 gitu. Jadi pembagiannya ada 5. Kalau kita kembali lagi tadi ke pembagiannya itu, nah ini ya, ada Monera, dia satu-satunya organisme yang prokaryotik, belum memiliki membran inti, sedangkan Protista sampai Animalia dia sudah merupakan organisme eukaryotik gitu ya. Kemudian Protista, Plante, Fungi, dan Animalia mereka punya ciri khasnya masing-masing yang bisa kalian cek lagi di video-video sebelumnya gitu ya. Nah, adik-adik, sekian pembahasan Serafit kali ini. Jangan lupa dikerjakan soal-soal TO-nya ya. Jumpa lagi dengan Kaudi di video selanjutnya. Bye!